Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Welcome back to my channel. Baik, rekan-rekan, langsung saja seperti yang sudah rekan-rekan lihat di slide yang pertama ini terkait informasi yang cukup penting ya untuk rekan-rekan yang belum tahu bahwa akan ada pelaksanaan seleksi administrasi PPG ya dalam jabatan tahun 2021. Silakan untuk yang berminat ya, yang untuk pendaftaran di PPG bisa merapat di sini. Kita bahas tuntas terkait surat dari Kementerian Pendidikan ya tentang guru dan tenaga kependidikan untuk pelaksanakan PPG dalam jabatan ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, silakan subscribe dan share dulu agar saya lebih semangat untuk membahasnya. Langsung saja, di sini ada surat ya yang dirilis tanggal 17 Februari 2021. Barangkali rekan-rekan belum ada yang tahu ya terkait surat resminya seperti apa. Jadi di nomor 0422B2 2021 ini ditujukan untuk seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia ya. Kita baca secara sesama bahwa untuk menindaklanjuti dari surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya sebelumnya tanggal 15 Februari kemarin tentang pengumuman hasil seleksi akademik ya tentang PPG dalam jabatan, akan dilaksanakan seleksi administrasi bagi peserta PPG dalam jabatan di 2021. Jadi untuk yang pertama ini ada seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi akademik pada tahun 2019 yaitu sekitar 29.518 orang ya. Kemudian nanti akan ada verifikasi dan validasi ulang bagi guru yang telah lulus ya seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2017-18 namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 ya, yang kurang lebih sebanyak 14.204 ya. Semoga rekan-rekan ada di salah satunya. Untuk kegiatan ini dilaksanakan secara daring ya melalui laman ini yang perlu digarisbawahi tentang ppg.kemendikbud.go.id. Nah, untuk persyaratan dan jadwal nanti kita bahas di lampiran kedua ya. Mungkin itu untuk suratnya, langsung kita scroll ke bawah. Jadi untuk daftar rekapitulasi seleksi administrasi ini ya per provinsinya seperti itu. Silakan rekan-rekan dicek untuk lokasi provinsinya di mana. Nah, di sini sudah ada semuanya ya terkait untuk jumlah peserta di tiap provinsi ya. Di sini ada Jawa Timur, ada dan sebagainya ya. Kemudian nah ini yang terpenting terkait persyaratan, tata cara dan jadwal seleksi administrasi ya. Jadi yang rekan-rekan yang sudah ingin mempersiapkan di PPG ini, yang pertama ya tentu guru di lingkungan Kemendikbud yang belum ya memiliki Sardik. Kemudian terdaftar di Dapodik yang memiliki NUPTK. Jadi kalau rekan-rekan belum ada ya segera diajukan untuk pencarian nomor unik ya pendidik ya. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015 ya. Jadi terakhirnya itu. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan dengan bidang studi PPG yang diikuti ya sesuai linearitas. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya, berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung 31 Desember 2021. Tentu harus sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa ya, dan berlakuan baik. Kemudian untuk syarat administrasinya, jadi rekan-rekan harus menyiapkan dulu untuk ijazah ya, nanti di scan ya dalam bentuk PDF. Kemudian untuk yang dari luar negeri itu mengampirkan penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian hasil pemindaian SK ya, scan pengangkatan pertama ya, asli atau fotokopi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten yaitu boleh. Kemudian hasil pindai scan pengangkatan kenaikan pangkat 2 tahun terakhir. Nah, ini untuk yang PNS ya. Seperti itu untuk persyaratannya ya, untuk ASN, untuk PNS juga. Sedangkan untuk ketua yayasan, untuk guru tetap yayasan itu sudah cukup ya untuk pengangkatannya. Kemudian untuk guru yang bukan PNS ya,
yang non PNS itu memiliki SK dari pemerintah daerah atau diberi kewenangan seperti itu dari Dinas Pendidikan kabupaten kota ya, atau dari BKD. Biasanya dari Dinas Pendidikan itu bisa. Kemudian memindai scan SK pembagian tugas. Nah, ini 2 tahun terakhir. Nah, itu juga dilampirkan ya, serta difotokopi legalisir kepala sekolah itu dari 2019, tahun ajaran 2019-20, 2020 dan 21 seperti tahun ajaran ini ya. Kemudian men-scan surat izin dari atasan ya, jika peserta merupakan kepala sekolah maka surat izin itu dikeluarkan dari dinas setempat ya, atau misalkan pemimpin yayasan berarti minta ke dinas pendidikan setempat. Kemudian hasil scan fakta integritas dari calon mahasiswa, dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya ditandatangani per materai, jadi membuat fakta integritas ya. Nah, untuk jadwal seleksinya seperti ini. Nah, masih terbuka lebar untuk rekan-rekan. Jadi waktunya tanggal 22 Februari sampai tanggal 7 Maret 2021. Nah, yang pertama rekan-rekan harus mengirim berkas persyaratan administrasi secara daring pada aplikasi SIM PKB ya, dikirim. Kemudian verifikasi dan validasi dokumen calon PPG 2021 sekitar ya 24 Februari sampai 9 Maret ya. Untuk hasil pengumuman hasil seleksi ya, yang penting ikut saja, daftar saja, enggak perlu khawatir lolos enggaknya itu belakangan, yang penting setiap ada kesempatan ikuti saja ya. Itu tanggal 15 Maret ya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian untuk konfirmasi kesediaan calon peserta PPG itu tanggal 16 sampai 23 ini untuk yang angkatan 1. Artinya nanti akan ada angkatan 2 dan seterusnya ya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 itu tanggal 25 Maret ya. Seperti itu. Untuk panduan pencarian nomor UKG, nah ini rekan-rekan yang penting sudah terdaftar di Dapodik itu pasti punya nomor UKG. Jadi yang pertama pastikan dulu ya terdaftar di Dapodik. Kemudian yang belum sinkron monggo segera disinkronkan, hubungi operator Dapodik sekolah ya biar sinkron. Paling enggak ya 2 kali 24 jam lah untuk mendapatkan akun SIM PKB ya. Kemudian untuk mencari dan aktivasi akun SIM PKB itu melalui ini gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Nah, itu tampilannya seperti ini nanti. Nah, silahkan itu dicari data GTK. Nah, biasanya mengetik nama lengkap ataupun nama saudara ya, seperti itu. Kemudian masukkan nama provinsi ya, kota Anda, kemudian klik cari GTK. Nah, ketika nanti saudara sudah mencari misalkan nomor UKG-nya, nanti akan ketemu seperti ini, terkoneksi ke sinkron ke Dapodik. Nah, seperti itu. Nanti ada nomor peserta UKG-nya. Nah, itu. Kemudian setelah itu masukkan provinsi dan kota Anda ya. Kemudian klik cari. Untuk registrasinya itu nanti masih tetap akses laman saudara di gtk.belajar.kemendikbud.go.id, kemudian klik registrasi akun GTK. Nah, setelah registrasi ini tandanya, dan silahkan rekan-rekan klik di situ. Kemudian selanjutnya lengkapi ya nomor peserta UKG dan tanggal lahir saudara. Jadi dilengkapi untuk registrasi akun. Kemudian jangan lupa dicentang saya bukan robot. Baru setelah itu diklik registrasi. Nah, setelah itu tinggal klik setuju dan cetak. Nanti akan ada surel ya, surat elektronik. Itu silahkan di save dalam bentuk PDF, dicetak, nah disimpan. Nah, ini info akunnya. Nah, ini sabar besar. Nah, nanti ada seperti username dan password itu langsung dari Kemendikbud ya. Itu disimpan ya, jangan sampai hilang. Setelah itu kemudian saudara untuk paduan login ke SIM PKB ya, itu dari SIM PKB itu untuk melakukan manajemen terkait pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Jadi saudara untuk mendapat akses login ke dalam itu Anda terlebih dahulu terdaftar dalam SIM PKB tadi. Nah, apabila sudah belum terdaftar, silahkan ikuti langkah registrasi tadi yang dijelaskan di poin 2 tadi ya. Setelah terdaftar baru masuk login, nanti tampilannya seperti ini. Nah, itu laman GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Nanti
Untuk ketentuan yang lain saya selampirkan di deskripsi ya, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Nah, setelah itu silahkan ya, portalnya seperti ini, ada banyak ya. Kemudian pilih yang masuk di SIM PKB atau admin atau personal. Nah, nanti dipilih. Jadi di program ini bukan guru belajar ya, di SIM PKB admin atau personal. Nah, masuk di situ. Nah, kalau nanti PPG-nya ya ini ada sendiri. Nah, PPG prajabatan dan dalam jabatan. Kemudian klik ya, ini masuk ya untuk ketentuannya. Baru nanti masukkan ini password dan kata sandinya ya dari surel yang saudara save di dalam bentuk PDF tadi. Nah, namun gini, apabila ada surel dan kata sandi yang saudara masukkan telah sesuai, maka Anda akan diarahkan menuju laman beranda dari akun SIM PKB Anda. Nah, tampilannya seperti ini. Ada pengumumannya, ada selengkapnya, ada identitas saudara seperti itu. Kemudian selanjutnya akses menu-menu yang tersedia dengan hak akses yang dimiliki. Jadi sudah ada ketentuan mana yang boleh dan mana yang belum. Setelah itu admin contoh LPMP ya, ingin mengakses ajuan PPG dalam SIM PKB itu silahkan klik pada card kelola ajuan PPG. Nah, ini kelola ajuan PPG. Nah, ini kalau memang ingin di PPG dah. Klik di situ ya, kelola PPG. Kemudian setelah itu, nah ini dipilih. Nah, Anda akan diarahkan ke menu laman kelola ajuan PPG. Catatan untuk panduan lengkapnya itu dapat diunduh di ppg.kemendikbud.co.id atau di aplikasi SIM PKB-nya. Nanti silahkan di-download.